Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang perempat final AFC Asian Cup atau Piala Asia U23. Jadi sebelum timnas Indonesia lawan timnas Korea Selatan, ada pertandingan tim Jepang lawan tim Qatar. Jepang menang 4-2. Ya bagus, panitia akhirnya kalah. Panitia Qatar setelah pemain curang. Mereka di menit persatu Qatar bermain dengan 10 pemain. Kalau nggak salah kipernya di kartu merah ya. Kiper kartu merah 24 dan extra time ya. Jadi waktu normal 2 sama, kemudian di extra time Jepang tambah 2 gol lagi di menit 1 dan 112 jadi 4-2. Jadi Jepang lolos ke semifinal. Tim pertama masuk semifinal. Kemudian ada timnas kita. Timnas U23 Korea Selatan lawan Indonesia. Jadi ini pertandingan penting sekali. Korea Selatan menurunkan formasi 4-3-3. Satu pun ada yang ku kenal pemainnya. Ini pertama tak pikir Kang In ternyata bukan, lain lagi. Jadi kebanyakan di Korea ini pemain lokal ya, U23 ini, pemain di Liga Korea. Sedangkan di Indonesia kita ada Hernando Ari, pemain Liga 1, Rizky Ridho Liga 1, Komang Teguh Liga 1, Justin Hubner Cerezo Osaka, Tata Marhan Suwon FC Liga Korea, yang Hubner Liga Jepang, Nathan Choaon Herenveen Liga Belanda Eredivisie, Ivan Jenner itu Utrecht jadi Eredivisie juga, Rio Fahmi Liga 1, Marcelino Liga Belgia Diense kalau nggak salah namanya, Rafael Strijk itu dari Den Haag Belanda Eredivisie, dan Witan Sulaiman Liga 1. 3-4-3 di babak pertama kita kecolongan dulu ya sempat. Jadi Korea Selatan sempat gol dulu, tapi syukurnya golnya dianulir karena offside. Jadi sempat deg-degan kayak waduh ini hampir kipernya kena ini juga. Ternyata pemain Korea ada yang posisi offside, jadi syukurnya golnya dianulir. Dan dalam berselang sekitar 7 menit kemudian kita mencetak gol dulu lewat Rafael Strijk di menit 15. Dan golnya itu bagus ya, dari luar kotak penalti. Tembakan pemain pertama sempat ditahan, kalau nggak salah lebih tentu siapa itu. Kemudian bolanya ngarah ke Rafael Strijk. Strijk nendang langsung ke sisi kanan atas gawang. Dan gol itu kiper manapun nggak bisa tahan itu. Mungkin cuma Courtois yang bisa atau apa. Karena itu betul-betul di pojok dan itu gol yang luar biasa. 1-0. Kita praktis mendominasi ya. Maksudnya Korea Selatan di babak pertama gak dapat banyak peluang. Bahkan diambilnya statis ini cuma 1 shot tembakan 0 on target. Aku gak tahu benar atau enggak, karena kan yang offset itu kan harusnya kan juga on target, tapi gak tahu itu dihitung atau enggak. Sama ini ada juga karena Korea Selatan cetak gol. Ya, golnya bunuh diri lewat Komang Teguh. Jadi dari crossing pemain Korea Selatan heading tapi kena Komang Teguh. Jadi bolanya deflect dan ya, itu kipernya dikolongi Hernando Ari dan gol. Harusnya Hernando Ari bisa nangkap itu. Jadi ini juga selain blundernya Komang Teguh juga blundernya si Hernando Ari. Satu sama. Tapi gak lama berselang, baru sekitar 2-3 menit Strijk cetak gol lagi. Kali ini kombinasi dua pemain itu ya, pemain Belanda, yaitu Ivan Jenner sama Rafael Strijk. Ivan Jenner kasih umpan yang sangat bagus sih. Jadi sangat istilahnya pas. Karena kalau dia lebih dikit itu bolanya ketangkap kipernya Korea. Jadi bolanya itu betul-betul pas. Dan ya backnya Korea Selatan ini aku nggak tahu kesurupan apa, 2 lawan 1 loh, tapi kita nggak bisa nangkap dan timnas pemain kita berhasil cetak gol memanfaatkan serangan balik itu 2-1. Dan ini kan sudah menaikkan moral kita yang sempat down karena gol bunuh diri itu. Jadi babak pertama 2-1, babak kedua Korea Selatan lebih nyerang ya wajar karena mereka tertinggal. Jadi mereka lebih tahu banyak peluang, cuma kita pun lebih dominan juga, maksudnya dapat banyak peluang juga. Sampai menit 70 itu pemain Korea harus bermain dengan 10 pemain karena namanya Lee Yong Jun itu di
kartu merah karena sengaja menendang si Justin Hubner. Ya kalau dilihat dari VAR emang itu layak kartu merah sih, karena memang dia menendang ya, dan itu sakit banget, nendangnya betis kalau nggak salah tuh jadi ya dia lupa kalau di zaman VAR kalau kayak gitu ketahuan ya langsung merah, ya kesalahan dia juga. Kemudian juga ada momen dimana nggak tahu ya, setelah gol atau sebelum gol itu pelatihnya Korea di kartu merah, Korea Selatan di kartu merah juga. Jadi sudah pemainnya di kartu merah, pelatihnya juga di kartu merah, pelatih utamanya. Dan ya dengan 10 pemain timnas Korea berhasil menahan imbang kita loh, Jo San-bin berhasil cetak gol di 84. Jadi ini cukup mengejutkan juga. Itu berawal dari kipernya Korea Selatan ya, dia menemukan counter attack, dia umpan ke pemain satu, lalu dia oper ke Jo San-bin ini dan gol 2-2. Ya cukup bagus juga sih, maksudnya Korea Selatan bisa menahan imbang kita, padahal mereka itu bermain dengan 10 pemain. Jadi ya apresiasi untuk Korea Selatan juga lah, bisa menahan imbang 2-2 sampai waktu normal habis, kemudian bawa perpanjangan waktu. Ya karena pemain dengan 10 pemain, Korea Selatan bermain lebih bertahan, sekali menyerang tapi lebih banyak bertahan. Dan masalah kita di finishing dan stamina kita. Jadi kelihatan kalau di menit akhir, mulai dari waktu akhir babak normal, karena plusnya 10 menit kalau nggak salah, jadi kecapean, pemain timnas itu kecapean. Kita bermain tuh berapa ya, 2 jam lebih kalau nggak salah, itu 2 jam lebih totalnya. Jadi ya capek, di extra time sampai capek, banyak peluang, tendangan jumpa fans banyak ya, yang nggak bisa disalahkan mereka juga karena stamina juga, apalagi pemain Liga 1 mulai capean seketok, banyak blunder juga. Syukurnya nggak jadi gol dan nggak ada gol selama 2 kali perpanjangan waktu, maka sudah ada penalti. Nah ini ada penalti, ini gila, ini serius. Jadi 4 penendang pertama semua sukses ya, 4 penendang pertama sukses. Penendang kelima itu Justin Hubner itu sebenarnya gagal pertama kali mencoba karena ditangkap sama kipernya. Cuma kipernya Korea Selatan itu ternyata dia sebelum penalti dia itu sudah gerak duluan. Nah itu di penalti nggak boleh, gerak duluan tuh nggak boleh, jadi diulang lagi. Dan Justin Hubner tetap sisi yang sama, tapi dia sekarang sisi pojok gawang ke dia, walaupun kipernya Korea Selatan si Bae ini tepat, tapi dia gol. Nah kalau nggak salah sekitar, saya cek ya, ini penendang ke-6. Nah ini kita mulai senang pas Kang Sang-yun itu penendang ke-6 itu digagal sama Nando Ari, itu kita sudah mulai senang. Tapi sialnya si Akan Fikri itu gagal juga. Gagalnya itu meleset ke kiri gawang. Aduh, Akan Fikri. Nah, setelah penendang ke-6 udah gagal, penendang ke-7, penendang ke-8, penendang ke-9, 10, bahkan 10 itu kalau nggak salah kipernya ya, baik Jong Bum sama Nando Ari, dua-duanya pun cetak gol. Saya pikir kapan ini Marit, dan tak pikir kan kalau saya kiper, wah ini wes penentuan, ini pasti ada salah satu yang nggak masuk, masuk semua. Jadi diulangi lagi. Jadi kalau kan semua pemain sudah, kan Korea Selatan cuma pemain dengan 10 pemain. Jadi ini 10 penendang 10, kan harusnya 11 toh. Ini 10. Lanjut ke pertama lagi. Min Woo Kim. Habis itu Kama dan Nanta yang cetak gol lagi, penendang 11. Nah, penendang ke-12 ini penentuan. Jadi Kang Hili yang penendang terakhirnya itu diselamatkan lagi sama Nando Ari. Gila, save-nya Nando Ari cukup bagus. Padahal itu di pojok loh. Tapi emang kan penendang Korea kan hampir selalu ke sisi kiri kiper. Jadi mungkin lebih ditebak. Jadi Nando Ari berhasil nyelamatin. Nah, penentuannya ada di Pratama Arhan yang main di Liga ya Korea, dan dia posisi cetak gol sekaligus membawa Indonesia langsung masuk ke semifinal. Dan ini sejarah. Ini kita debutan loh, ingat, kita ini debutan di Liga Asia, Piala Asia, dan ini kita langsung masuk semifinal. Ini betul-betul bukan Sintayong, nggak tahu bukan siapa lagi, betul-betul karena pemain yang dimainkan oleh Coach Sintayong itu kebanyakan sudah main di
timnas senior kecuali mungkin Ferrari, Komang, siapa lagi itu benar ya, ya Fahmi ya, ya itulah 3 itu paling, atau Fajar Faturrahman juga ya, paling 4 itu yang maksudnya jarang atau nggak pernah dipanggil timnas senior. Ferrari saya pernah coba cara pemain inti, bukan pemain inti juga, tapi sisanya kan pemain inti, apalagi ditambah pemain abroad, pemain dari dari Eropa kayak Nathan Joaon, Ivan Jenner, kemudian 2 pemain lokal juga main di Eropa, Justin Hubner juga dari Wolves sih kan, sekarang main di JS Osaka. Jadi 3 lah main di Eropa, Joaon, Ivan Jenner sama Rafael Strijk, plus Marcelino Ferdinand yang main di Liga Belgia divisi 2 ya. Jadi ini prestasi yang cukup bagus statistiknya ya, 8 shots banding 21, shots on target 2/5, possession 47/53%, passing 468 banding 539, dan akurasi passing 79% banding 81%. Itu artinya semua aspek itu Indonesia mimpin. Jadi ini betul-betul bukan sebuah kebetulan. Walaupun emang pas 10 lawan 11 Indonesia main agak kebingungan ya, karena ya nggak tahu kenapa, mungkin kecapean atau apa, tapi secara pemain kita layak menang, kita layak lolos. Korea Selatan ternyata nggak semenakutkan itu ternyata. Dan ya ini sebenarnya juga awalnya juga dilema ya bagi Coach Sintayong ya, karena kan dia dari Korea Selatan, dia kan dulu kan pernah melatih timnas Korea Selatan senior, cuma mungkin dia dijadikan kambing hitam karena gagal lolos ke fase knockout Piala Dunia, akhirnya dia mundur, dia latih Indonesia, dan sekarang saat dia latih Indonesia dia nyingkirkan kampung halamannya sendiri. Satu fakta lagi, sebelum ini Korea Selatan 9 kali ikut Olimpiade, kalau nggak salah 9 kali, sekarang ke-10-nya tersingkir. Jadi gagal 10 kali beruntun lah. Dan ini sangat memalukan bagi Korea Selatan, gagal masuk ke Olimpiade. Dan ini ya sejarah buat kita. Jadi wah, ini aku sangat bangga sih. Sangat bangga, syukurnya aku pakai baju timnas ini pas live. Karena ini membawa keberuntungan juga. Senang banget ini mainnya, aku sangat puas sih. Maksudnya pasti aku yakin hampir semua rakyat Indonesia senang, kecuali yang mungkin benci timnas itu nggak tahu kenapa juga kok dia benci. Padahal ini prestasi besar loh, luar biasa ini. Gila. Ya nanti apa itu? Ini kita semifinal, kita kemungkinan besar lolos Olimpiade ya. Tapi tergantung. Jadi kalau lolos Olimpiade, kalau aku lihat peraturannya, jadi kalau 3 besar kita otomatis lolos. Entah kita sekup sama siapa, whatever lah. Tapi apa itu juga, kalau peringkat 4 kita harus lewat playoff dulu. Jadi kita nanti lawan negara dari benua lain apa gitu. Jadi nggak tahu lah, kita semoga aja kita bisa menang semifinal nanti atau bahkan juara lah. Amin. Sekarang nanti tim kedua yang lolos adalah Indonesia, dan kita akan lawan nanti antara kalau nggak salah Uzbekistan atau Arab Saudi. Ini cukup susah ya. Itu cukup susah, tapi bukannya nggak mungkin. Kalau Korea Selatan bisa kita pulangkan, ya tim lain harus kita punya apa itu kemampuan juga, karena kan kebanyakan yang main di U23 itu dari liga lokal, bukan dari timnas senior, kan beda kalau tim-tim lain gitu, negara lain. Yang hampir sama cuma timnas kita, dan itu eksperimen itu berhasil. Ya terima kasih banyak Coach Sintayong. Ya terima kasih juga Pak Erick Thohir yang sudah memperpanjang kontraknya sampai 2027. Terima kasih banyak semua. Terima kasih sudah menonton.